Aksi Nyata Budaya Positif Modul 1.4. Saya Putri Siregar, calon guru penggerak Angkatan 9. Ada program dari guru penggerak di LMS, bahwasanya besok saya minta izin untuk ibu kepala sekolah berhadir dan dalam sejawat sebanyak 10 orang. Apakah saya kalau boleh tahu kita jam berapa ya Bu? Karena kan kita jam sekolah harusnya kita adakan jam berapa ya? Kita berada di kelas ketiga dan Ini guru-guru SD Negeri 050785 Pekan Besitang. Ini ada Ibu Fauzia, ada Ibu Harmaini, ada Bu Emi Ernawati, ada Bu Adliani, ada Bu Nelmiati, dan ini Kepala Sekolah SD 85 Bu Jam-Jam Dewati. Dan di sini ada Bapak Ahdi, sebelah sini ada Pak Kamaludin, dan ini Bu Munawaroh dan Bu Naomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang ibu-ibu hebat, bapak-ibu hebat semuanya. Sebelumnya saya berterima kasih atas kehadirannya berkumpul di sini dalam sesi lebih kurang ada 60 menit. Boleh nanti bapak ibu sambil aktivitas pegang gadget, boleh aktivitas sambil minum atau ada snack tersedia di atas meja, boleh disambil karena waktu kita lumayan panjang durasinya bapak ibu, ada 60 menit. Baiklah, di sini saya berterima kasih kepada ibu kepala sekolah yang telah memberikan saya ruang di sini untuk dapat memanfaatkan presentasi saya tentang budaya positif pada modul 1.4. Terima kasih juga kepada rekan sejawat yang telah hadir pada hari ini, ibu-ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 dan para guru yang bidang studi hari ini. Tak lupa pula salawat berkah salam saya hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita dapat mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya langsung memaparkan desimasi modul 1.4 budaya positif. Sebelum saya memaparkan video saya, di sini saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Langkat, di mana ini ada tugas di modul 1.4 membuat aksi nyata. Aksi nyata disebut di sini adalah kita di sekolah harus memaparkan budaya positif lebih kurang 60 menit untuk nanti kita upload di platform Merdeka. Nanti Bapak Ibu silahkan buka YouTube-nya, silahkan buka platform Merdekanya. Di situ akan nampak kita dari SD 050785 Pekan Besitang. Terima kasih kembali kepada ibu-ibu yang waktu 2 minggu kemarin telah mengisi pendampingan, yang mana waktu pengajar praktek datang nama-nama Bapak Ibu sudah hijau semuanya, sudah dicek, sudah masuk semuanya. Ada 5 guru semalam yang mengisi, Ibu Nelmiati, Ibu Adriani, Ibu Fauzia, Ibu Harmaini, dan Ibu Eka, dan kepala sekolah 1 orang Ibu Jam-Jam Dewati. Saya mengucapkan terima kasih atas, saya mengapresiasi. Sebelumnya saya boleh minta tepuk tangan untuk ibu-ibu 5 orang guru hebat tersebut. Baik, di sini saya akan memulai desiminasi modul 1.4 budaya positif. Di sini tentunya kita sudah tahu
Bapak Ibu, budaya positif itu seperti apa? Mungkin sekarang kita melupakan budaya positif, sudah banyak tertinggal. Yang mana kalau budaya positif itu kita beranggapan yang positif-positif aja, ternyata bukan. Saya pun selama ini keliru. Baiklah, nanti di pemaparan saya ada 43 slide ini kita akan mengetahui apa itu budaya positif. Nanti di sini Bapak Ibu saya akan membuka sesi 3 pertanyaan. Mungkin nanti kita di menit-menit 35 sampai di 45 kita akan membuka sesi pertanyaan. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya kepada saya. Bukan saya juga menggurui, tapi saya hanya membersamai selama 60 menit ini. Dan saya tadi telah membagikan stick noise kepada Bapak Ibu semuanya. Nanti kita akan mengisi keyakinan kelas masing-masing. Bapak Ibu nanti boleh ditempelkan di sini keyakinan kelas apa saja yang sudah Bapak Ibu buat di kelas Bapak Ibu. Nanti di sini sudah saya tempelkan, ada lem di sini. Bapak Ibu tinggal boleh menempel stick noise-nya. Baiklah, saya mulai Bapak Ibu semuanya. Apa itu budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan di sekolah? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah yang berpihak pada murid yang mana dapat mengembangkan potensi anak-anak sehingga diharapkan anak-anak kita bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, bertanggung jawab, dan juga berkarakter. Ya, di sini kita bisa menggarisbawahi berkarakter sesuai dengan profil Pancasila. Ya, Bapak Ibu, budaya positif adalah nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai norma, keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas. Kalau dulu namanya kesepakatan kelas, kita beberapa bulan ini menjadi keyakinan kelas. Kenapa tidak kesepakatan kelas lagi? Karena keyakinan kelas itu sudah global, sudah ada nilai-nilai universalnya. Kalau selama ini Bapak Ibu boleh lihat di sini di kelas saya ini ada kesepakatan kelas. Selalu menjaga kebersihan, tidak makan dan minum ketika jam pelajaran. Sebenarnya ini sudah bagus Bapak Ibu kesepakatan kelasnya. Hanya saja sekarang ini kita sudah mengganti semua itu dengan keyakinan kelas. Karena di sini tidak ada nilai-nilai universal. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti selalu menjaga kebersihan. Di sini kita masih selalu menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Itu belum global seperti itu. Contoh di sini ada poin nomor 4. Tidak menyebut dan mengejek nama orang tua atau nama orang tua teman. Di sini kita tidak boleh lagi, ini kan termasuk bullying. Jadi kesepakatan kelas ini sudah beberapa bulan ini kita ganti dengan keyakinan kelas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kita masuk slide selanjutnya. Contoh budaya positif yaitu, ya Bapak Ibu sebelumnya mungkin ibu-ibu guru hebat di sini sudah tahu datang ke sekolah waktu pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, dan santun. Lisa Budi, ya sekarang istilah-istilah seperti yang ini yang banyak kita jumpai. Lisa Budi, lihat sampah buang di tempat, sabar, sapu bersih. Mungkin ini bisa kita terapkan di sekolah kita dengan Lisa Budi, lihat sampah buang di tempat. Sekarang kesadaran kita anak didik sudah mulai bagus di sekolah ini. Untuk sampah-sampah di sekolah juga udah mulai kosong. Kita lihat bersama dengan adanya kesadaran anak-anak murid kita untuk membuang sampah setiap piket besar. Kalau kita bilang di sini di kelas Senin kita ada kelas 6, di Selasa kita kelas 5, di kelas Rabu kita ada kelas 4, dan seterusnya. Untuk sabar, sapu bersih, mungkin kita sudah melakukan ini Bapak Ibu kepala sekolah. Kita menggunakan tapi tidak sabar, tapi juga ya kan Bapak Ibu Jumat bersih. Ya di sini penerapan positif di SD 050785 sudah bagus. Kita ada menandakan ambil pungut sampah, ada sabar, ada juga ya kan Jumat bersih. Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat contoh-contoh budaya positifnya seperti itu. Datang ke sekolah tepat waktu dan kebiasaan senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Cuma lagi kita belum ada penerapan di salam, sapa. Karena apa? Karena kita setiap kali belum kita pergunakan untuk kita berdiri di depan kelas.
Dan anak-anak murid datang itu kita belum ada yang kita sambut mereka dengan senyum, kita belum hampiri mereka dengan salam. Cuma lagi kalau untuk pulang sekolah kita udah melakukannya. Mungkin ke depan nanti kita akan buat. Mungkin itu aja kekurangan dari kita masih di SD 050785 ini. Mungkin ke depannya kita bersama-sama untuk membuat budaya positif itu. Konsep-konsep pembelajaran inti pada modul 1.4 budaya positif yaitu masih loading. Bapak Ibu boleh disambil minumnya. Ya, seperti yang saya bahas tadi tentang nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada nomor 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Disiplin positif, kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ya, selama ini kita mendisiplinkan siswa itu dengan cara hukuman. Contohnya, hai anak-anak diam ribut. Kita tidak tahu itu sudah termasuk hukuman. Sebenarnya kita gurulah yang salah. Kenapa kita suruh mereka ribut? Mungkin kita lebih harus mendalami mereka. Kenapa mereka ribut? Kenapa mereka berlari di kelas? Kenapa mereka tak belajar di kelas? Itu sebenarnya dari kita, bukan dari si murid. Karena kita belum belajar tentang disiplin budaya positif. Kita juga tidak mengenal dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, tanpa pengaruh adanya hukuman maupun penghargaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin dan kewajiban. Yang ini sesuai dengan Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri sendiri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi tersebut, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplin kita atau dari motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Ya, di sini saya akan jelaskan tentang disiplin internal. Disiplin internal itu dari diri kita sendiri. Contohnya kita sekolah datang lebih tepat waktu, ya kan Bu. Terus kita mengerjakan tugas apa yang disuruh dengan kepala sekolah kita kerjakan. Contoh lain, kita memiliki disiplin atau motivasi eksternal. Itu kita ada motivasi dari luar. Contohnya ya seperti kita mendapatkan tunjangan, itu kan sebagai motivasi juga kan Bapak Ibu untuk membuat kita lebih semangat dalam bekerja. Baik, kita masuk yang B, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu yang disepakati bersama tanpa membedakan latar belakang, suku bangsa, negara, bahasa maupun agamanya. Kalau ini saya rasa sudah kita lakukan di sekolah ini, tidak membeda-bedakan teman dari suku manapun dan tidak kita juga membeda-bedakan agama dari manapun. Kita berteman saja di sini, tidak ada yang isme kalau kita bilang. Iya Pak. Baik, di sini ada slide yang sangat menarik Bapak Ibu. Ada teori motivasi dan hukuman dan penghargaan dan restitusi. Diana Gossen menyatakan ada 3 motivasi perilaku, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya akan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka apabila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat universal. 1328.
Di sini 13.32. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, yaitu di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasinya akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat internal. Yang ketiga, untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan mencintai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka, yaitu mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi terutama bersifat internal, bukan motivasi eksternal, yakni dalam hal kita sehari-hari kepada siswa Bapak Ibu. Sebenarnya kita memberikan reward, kita memberikan hadiah untuk anak murid itu sebenarnya itu jangka pendek. Setelah hadiah itu tidak ada, mereka tidak akan mau melakukan itu lagi. Jadi menurut tentang si budaya positif ini itu tidak untuk jangka panjang kita lakukan, hanya memberikan hadiah. Hanya mungkin sekarang kita hanya memberikan aplaus seperti itu aja mungkin lebih baik daripada kita, oh ya anak-anak ini ada permen, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu kasih permen ini. Sebenarnya itu sudah tidak efektif Bapak Ibu. Memberikan reward, memberikan hadiah itu hanya sebentar, itu hanya bersifat jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Setelah itu Bapak Ibu murid-murid juga misalnya kita suruh, coba nak ini nanti ibu kasih tuh, nanti kita takut-takutin nanti nggak naik kelas seperti itu. Nah itulah dibilangkan sekarang itu budaya positif. Nggak ada lagi ancaman-ancaman untuk murid. Kerjain ya, nanti ibu suruh ini. Kerjain ya, nanti ibu suruh tuh ngepel kamar mandi. Nah itulah harus kita hilangkan tentang budaya-budaya positif itu. Itulah yang akan kita hilangkan untuk mendapatkan nilai budaya positif tersebut. Kita sudah pada tentang teori motivasi tadi dengan biara bosan, sudah kita ceritakan tentang hukuman, penghargaan. Sekarang kita masuk ke restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, memaksa dan menyakitkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Iya, sekarang kita banyak melakukan hal itu ya Bapak Ibu. Kita sering masih ada emosi di kelas, masih sering kita bilang, misalnya anak itu ribut, kita ginikan pakai buku, masih sering kita melakukan hukuman. Dan misalnya murid itu berlari di atas halaman, kita bilang kita masih sering membentak, kita masih bilang, hei jangan, ngapain ke situ? Nah, bahasa itulah yang harus kita hilangkan sepertinya. Karena murid itu tidak akan merasa salah, murid itu tidak akan pernah seperti itu kalau tidak kita yang memulai. Jadi intinya memang murid itu tidak pernah salah seperti itu Bapak Ibu. Jadi hukuman-hukuman seperti itu mulai dari sekarang harus kita hilangkan. Karena memang sesuai dengan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, hukuman bersifat satu arah. Hukuman itu memang tidak boleh lagi kita lakukan kepada murid. Apalagi kita memukulnya sampai melakukan fisik anak itu bagi Bapak Ibu tentang psikisnya. Kita masuk slide berikutnya. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid-murid dan guru. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contoh, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu diberikan, misalnya kebanyakan mengobrol dan kekurangan waktu jam istirahat dan harus menyelesaikan tugas itu karena ketinggalannya. Ya Bapak Ibu, ini juga tidak boleh lagi kita lakukan. Kita sering tuh anak murid tuh mengobrol di kelas, terus kita tambah lagi tugas. Kita bilang PR ini di rumah khusus untuk kamu, tidak boleh kalau nggak siap kamu ngobrol aja, kita bilang. Kalau seperti itu juga tidak boleh kita lakukan lagi Bapak Ibu.
karena itu sudah bertentangan dengan budaya positif. Jadi saya mohon dari sini ke depannya, mari sama-sama kita hilangkan untuk memberikan tugas tambahan yang berat untuk murid tersebut. Ya Bapak Ibu, di sini kita ada melihat hukuman dan konsekuensi hari berlatih. Ini hukuman atau konsekuensi. Selama ini kita pasti berpikir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman. Jadi Bapak Ibu juga udah tahu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, itu termasuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, itu termasuk hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, itu juga hukuman. Dan berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu termasuk hukuman. Jadi Bapak Ibu guru hebat semuanya bisa membandingkan mana itu hukuman dan mana itu konsekuensi. Ya, ini kita masuk ke penghargaan seperti yang saya bilang tadi. Pengaruh penghargaan jangka pendek dan jangka panjang, yaitu jika menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Penghargaan tidak efektif adalah reward yang berbentuk suatu benda, uang, permen, coklat yang dibuat dengan berserakan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya Bapak Ibu, seperti ini sudah tidak fix lagi untuk kita lakukan. Kita hilangkan penghargaan memberikan permen, memberikan jajan untuk kelas. Selama ini kan kita dapat ilmu tuh, yuk kasih reward untuk anak-anak, kasih permen supaya bersemangat. Nyatanya setelah kita belajar tentang budaya positif itu harus dihilangkan. Tidak ada lagi pemberian reward permen, tidak ada lagi pemberian reward jajan atau berupa uang. Karena apa? Karena setelah reward ini mereka dapatkan, mereka udah nggak ada semangat lagi seperti itu. Jadi memang reward yang harus dilakukan itu nggak usah yang harus berbentuk benda. Kasih aja tepuk tangan, kasih aja aplaus, kasih aja mereka tentang kita buat misalnya papan bintang, tentang bintang. Nggak harus lagi kita ngasih permen, coklat, itu udah tidak bertentangan dengan budaya positif. Kalau ada yang bilang misalnya dari luar itu, Bu, dikasih anaknya itu reward supaya bagus. Bapak Ibu bisa bilang kalau budaya positif itu tidak seperti itu. Tidak ada lagi yang memberikan reward karena itu hanya untuk jangka pendek. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras hidupnya. Ya, ini maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya nih, kita mengadakan nih, ya siapa nak yang mau permen? Siapa bisa jawab soal nomor 10 Ibu kasih permen? Dia sudah berusaha mungkin di kelas atau di rumah. Nyatanya besok dia nggak dapat, jadi dia berkecil hati, ngapain lagi, aku udah capek-capek. Jadi itulah kita hilangkan yang seperti itu. Mulailah dengan pembuatan bintang kelas Bapak Ibu. Pembuatan bintang kelas yang sangat sederhana. Jika dia misalnya melakukan satu nilai yang plus, kita taruh aja dia bintang 1 bintang. Dan jika dia tidak ada berbuat, ya kosong bintangnya. Jadi mari kita hilangkan tentang reward itu. Penghargaan merusak hubungan, yaitu ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya, ini menjadi ada kecemburuan sosial. Saat dia dapat permen, saat dia dapat lebih dari kita puji-puji, dan orang lain itu tidak akan menyukai si anak tersebut. Ya, ini kita masuk ke restitusi. 23.
memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya Bapak Ibu, restitusi ini seperti ini. Sebenarnya restitusi ini sudah sering kita lakukan Bapak Ibu, tapi mungkin kita selama ini kita nggak tahu apa restitusi. Contohnya seperti ini. Ini ada nih anak-anak nih datang ke kelas nangis-nangis, gitu kan. Terus kita kan tanya sering kan, kenapa kamu? Gitu kan. Bu, siapa mukul saya? Oh dah, nanti bu marahin dia. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itulah disebut restitusi. Tapi restitusi kita selama ini menyelesaikan masalah si anak tersebut masih salah. Saya pun setelah mempelajari modul ini baru saya tahu, dan setelah diberikan dari BPD dari fasilitator juga tahu tentang restitusi yang benar itu sebenarnya seperti apa. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Contoh restitusi itu seperti apa Pak Ibu? Boleh kita praktekkan di sini. Boleh saya minta bantuan Pak Andi untuk ke depan sebentar. Boleh Bapak kita ambil kursinya Pak untuk kita praktekkan restitusi itu seperti apa? Ini anggap aja Pak Andi ini kasus Pak Andi ini kita bilang Pak Andi ini seorang anak SD. Dia melakukan kesalahan dengan menumpahkan tempat air temannya. Ya kan Pak kan? Anggap aja sekarang Bapak anak murid SD, Bapak menumpahkan tempat botol air minum anak Bapak. Ya kan Pak? Boleh kita mulai Pak? Selamat siang Andi. Andi tahu kenapa Ibu panggil kemarin nak? Tahu. Andi ada membuat kesalahan hari ini nak? Ada. Apa Andi buat kesalahan hari ini ya? Ibu tanya. Memecahkan botol teman saya. Aduh, kenapa dipecahkan ya Andi ya? Sengaja Bu. Oh nggak sengaja. Jadi temannya tadi si Marcel nangis. Jadi Andi kayak mana tadi? Lalu. Lari. Aduh, lari Andi ya. Aduh, itu perbuatan yang salah apa yang benar ya? Salahnya Andi. Kan kita udah ada keyakinan kelas di sana, di atas di ibu tempel tuh besar-besar tuh ibu tempel keyakinan kelas kita. Bahwasanya itu mengganggu teman termasuk melanggar nilai-nilai dari kebijakan universal. Kita dengan keyakinan kelas itu tidak boleh mengganggu kawan seperti itu ya kan. Jadi Andi sudah mengakuinya. Terus langkah Andi seterusnya seperti apa? Berubah diri sendiri. Terus ya Andi boleh nanti andai pun ibu jadi Andi, ibu pun mungkin melakukan hal yang sama ya nak ya, takut ya kan karena udah pecah tadi ya lain juga gitu, tapi itu perbuatan yang salah nak. Andi harus bisa mengakibatnya. Andi harus lebih berhati-hati lagi ya nak ya. Ya nak, Andi boleh balik ke kelasnya. Ya Bapak Guru hebat, seperti itulah ilustrasi untuk restitusi ini. Selama ini kita kan hanya datang udah nanti marahin kawannya. Sebenarnya nggak seperti itu. Kita hubungkan dengan keyakinan kelas kita. Setelah kita hubungkan dengan keyakinan kelas kita, barulah kita memulai cerita sama dia. Kenapa dia melakukan itu? Langkah selanjutnya dia seperti apa? Sebenarnya itu meringankan tugas kita sebagai guru juga Bapak Ibu. Dia tahu kesalahan dia tahu apa tujuan dia tahu disiplin positif seperti apa. Seperti itulah ilustrasi yang terjadi tentang restitusi ini Bapak Ibu. Ayo kita lanjut. Ciri-ciri restitusi adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang
karena kalau fokusnya ke sana seperti yang ilustrasi yang saya lakukan dengan Pak Akis tadi ya Bapak Ibu, itulah macam restitusi. Ini ada loading. Lanjutannya, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang bersifat eksternal, yaitu menebus kesalahan, menghindari ketidaknyamanan, bukannya yang lebih bersifat internal, yaitu upaya perbaikan diri. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu sehingga mereka lega karena seolah-olah kesalahan tidak akan pernah terjadi. Kelas 9. Menit 30. Kamu boleh pukul aku pukul balik biar bebas. Memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Dengan berkata, tidak apa-apa kok, berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Pembicaraan ini bersifat tawaran bukan paksaan. Bukan mengatakan kamu harus lakukan itu adalah yang memandang ya seperti ini ya Bapak Ibu, bahwasanya restitusi itu tidak hanya yang kita bilang misalnya dia memukul temannya, yaudah nak pukul balik aja. Bukan seperti itu memperbaiki hubungan restitusi ini. Dan lakukan restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ya. Sekarang kita masuk dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu kesadaran diri harus kolaboratif antar warga sekolah. Keyakinan kelas bersifat pada kalimat positif bukan kalimat-kalimat negatif. Ya Bapak Ibu, sebelumnya di video tadi saya ada meminta Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelasnya. Boleh Bapak Ibu tempelkan satu persatu signoisi di papan tulis untuk keyakinan kelas yang telah Bapak Ibu buat. Lalu Bapak Ibu dibuat ini iya. Ya Bapak Ibu silakan sudah kita bahas tentang keyakinan kelas yang Bapak Ibu buatkan. Ini ada saya sediakan tempat template di sini. Silakan tempel signoisinya. Silakan Bapak signoisnya boleh. Iya ada. Dia kalau foto kan buru-buru kan ada. Ya Bapak Ibu silakan stick noise keyakinan kelasnya ditempel masing-masing.
belum ya Pak ya? Ayo Pak, semangat Pak, semangat. Mantap. Itu ada siangnya lagi. Oh iya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih telah menempel untuk stick noise-nya. Di sini ada Bapak ini buat keyakinan kelas, jangan mengejek teman, jangan mencaci menghina. Dari kata-kata Ibu Bapak ini kita lihat di sini isi sebenarnya keyakinan kelas itu seperti apa. Bolehkah kita pakai jangan mengejek? Bolehkah kita pakai jangan menghina, mencaci? Kita lihat di sini. Ya, ini ada beberapa contoh untuk keyakinan kelas. Selama ini kita bilang tidak boleh ribut di dalam kelas. Itu harus kita ganti dengan kalimat yang positif, yaitu tertib di kelas. Tidak boleh mengejek teman, seperti Bapak buat tadi kan, jangan mengejek. Harusnya kita ganti sekarang ini Pak. Ini sudah bagus Pak, saudara ini udah titik poinnya. Kalau kita sehari-hari ini sudah nggak bagus yang Bapak buat. Tapi ada juga setelah kita mempelajari budaya positif ini Pak, sekarang kita boleh ganti Pak tentang menghargai dan menghormati orang lain. Kita udah nggak boleh lagi kita pakai kata jangan seperti itu. Nampak kan Bapak Ibu perbedaannya keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat selama ini dengan keyakinan kelas yang telah diberikan pada modul 1 ini. 35. Di sini sebelum kita mulai sesi berikutnya, saya mau membuka sesi satu pertanyaan dulu kepada Ibu Bapak Guru hebat semuanya. Mana tahu ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut, kan sudah sudah banyak. Ya, saya Bu Fauzia ingin bertanya kepada Bu Putri CGP, bagaimana penerapan di sekolah tentang yang diterangkan tadi? Terima kasih Bu Fauzia, Ibu mewakili Ibu kelas 3 ya Bu ya. Iya. Ya, contoh penerapan budaya positif di sekolah seperti yang saya katakan tadi, boleh kita lakukan mulai hari ini, mulai besok kita bilang kita boleh melakukan budaya positif seperti menyambut anak dengan salam senyum. Seperti itu kita tunggu dia di depan kelas, kita sambut dia dengan hati yang gembira, dengan pikiran kita yang positif. Kita sambut dia, kita bahagia, boleh kita lakukan dengan pelukan, boleh kita lakukan dengan senyuman. Bukan kita selama ini kita di depan kelas kita sambut juga, kita harus menyambut anak itu supaya dia bersemangat. Di saat dia turun dari beca, di saat dia turun dari orang tuanya, kita harus sambut mereka, kita harus ada di sini. Yang kedua, budaya positif seperti apa? Kita bisa melakukan dengan kita bilang tadi sabar, ya kan? Sabtu bersih, ya kan? Lanjut kita bisa melakukan dengan duha berjamaah. Kalau di sini kita bisa lakukan seperti yang sudah diterapkan di sekolah lain, itu mereka sudah melakukan dengan duha berjamaah, mereka sudah melakukan dengan hari Jumat Yasin bersama. Kalau untuk yang beragama Kristen seperti Bu Nong ini ya kan, mereka sudah banyak melakukan kegiatan keagamaan. Mungkin kalau untuk keagamaan lain daripada Muslim saya kurang tahu, mungkin Ibu gurunya lebih tahu ya. Seperti itu ya Bu Fauzia ya. Apakah bisa diterima Bu? Ya, terima kasih. Terima kasih ya Ibu. Baik Ibu, Bapak, Guru, semuanya kita lanjut ke slide berikutnya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik. Kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu sudah memenuhi satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu survival, yaitu kebutuhan yang bersifat biologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Baik Bapak Ibu, di sini akan saya jelaskan sedikit. Intinya seperti ini. Apapun yang kita lakukan, baik yang kita buat, baik yang kita dapat, tidak baik yang kita buat, tidak baik yang kita dapat. Itulah dari inti dunia berkualitas. Jadi, jangan menuntut orang itu untuk baik kalau kita sendiri tidak baik. Jangan menuntut orang itu untuk baik, sayang sama kita kalau kita juga nggak sayang sama orang itu. Itu namanya mustahil ya Bapak Ibu. Jadi intinya seperti ini juga. Jangan kita menuntut murid itu harus cepat datang. Kalau kita memang gurunya juga nggak pernah datang cepat. Jangan kita
memberikan anak-anak ini tulis catat halaman segini tanpa kita bawa media pembelajaran, tanpa ada metode. Jadi jangan kita harapkan juga berkualitas kalau kita gurunya sendiri tidak berkualitas. Makanya Bapak Ibu, saya harapkan rajin-rajinlah kita untuk isi dari platform Merdeka. PMM yang sudah disediakan pada Android masing-masing itu boleh untuk kita upgrade ilmu masing-masing. Baik, kita masuk dengan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima yaitu kebutuhan untuk memberi menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian. Di sini akan saya jelaskan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Ya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kasih sayang dan rasa diterima. Tanpa keluarga kita juga bukan apa-apa, tanpa orang tersayang kita juga bukan seperti. Ya, C. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui dan prestasi dan keterampilan kita. Mengenalkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten dan diakui. Baik Bapak Ibu, kita buka satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Udah dulu ini kita buka pertanyaan satu lagi sebelum kita menjalani slide berikutnya. Kali ini saya boleh Bapak Ibu siapa yang ingin bertanya satu orang? Saya dulu. Ya silakan Ibu Adriani berkenalkan diri ya Ibu, kelas berapa? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Nama saya Adriani. Di sini saya Ibu. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang budaya positif. Nah di sini saya belum begitu paham contoh dari Ibu, makasih ya. Sepertinya agak bersamaan dengan pertanyaan Ibu kelas 3 tadi, Ibu Fauziah tadi ya Ibu ya. Kalau Ibu Fauziah penerapannya seperti apa, ini contohnya ya Ibu ya. Baik, di sini saya akan coba menjawab. Contoh-contoh budaya positif itu, contoh-contohnya yang kita berhubungan dengan budaya yang pasti kan Ibu. Selama ini kita kan salah. Saya bilang tadi kan kita menunggu anak di hanya di depan kelas. Contohnya seperti itu. Jadi mulai besok, kita bilang mulai minggu depan atau mulai besok lah kita bilang kita tunggu anak di situ. Terus contoh-contoh budaya positifnya seperti tadi kita buat mengejek kawan, melarang ribut. Itu selama ini kita pikir itu contoh-contoh budaya positif, ternyata bukan. Contoh-contoh budaya positif itu seperti itu Bu. Selama ini kita berpikir contoh-contoh budaya positif itu memberikan reward, memberikan hadiah kepada anak-anak, ternyata bukan. Budaya positif itu kita tidak lagi memberikan reward kepada anak-anak, tapi dengan kita memberikan apresiasi aja seperti kita buat seperti saya bilang tadi, kita memberikan bintang seperti itu. Jadi kita bilang kalau untuk memberikan reward itu ya Bapak Ibu, karena itu hanya untuk jangka pendek, tidak ada itu untuk dalam diri anak. Bagaimana Ibu Adriani akan diterima? bisa Bu. Makasih Bu. Terima kasih ya Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Sepertinya waktu kita udah mau 60 menit. Ini Bapak Ibu 15 menit lagi. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Masih. Ya, terima kasih. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa apabila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai terbaik. Nah, kalau seperti ini sepertinya udah kita alami di kelas kita masing-masing bahwasanya anak yang punya penguasaan tinggi itu ingin jadi pemimpin karena mereka merasa mereka itu bisa ya Bapak Ibu. Ya di sini kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak,
tidak perlu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya, inilah kebutuhan akan pilihan. Kesenang. Kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengolahraga, suka bergurau, suka melucu dan juga mengenaskan. Bahkan mereka bertingkah laku, mereka masih terlihat lucu. Ya, untuk kesenangan ini kita udah tahu anak-anak itu tempatnya bermain. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu kita silahkan berkonsentrasi tinggi untuk mengetahui bakat dan minat anak tersebut apa. Kita tidak lagi menggantungkan kepada kita apa yang kita inginkan, tetapi kita memang harus berhamba pada murid dengan apa yang mereka inginkan. Pembelajaran seperti apa yang mereka kuasai, yang mereka inginkan. Restitusi 5 posisi kontrol. Ada suatu model disiplin yang bersifat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosset dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah, ya Bapak Ibu, sebenarnya kelima posisi kontrol ini sudah pernah kita lakukan ya. Ini ada, sebenarnya masih loading, ada 5 posisi kontrol restitusi. Kurang 10 menit lagi ya Bapak Ibu waktu kita. Iya, penghukum. 5 posisi kontrol itu apa aja? Ada penghukum, ada membuat si merasa bersalah, ada sebagai manajer, ada sebagai teman sejawat. Ini kita bahas satu-satu. Penghukum, kita mungkin sering di ini Bapak Ibu. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang mendapatkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Ya, ini sering saya lakukan kepada murid kita ya Bapak Ibu. Kita sering menghukum mereka tanpa kita tahu itu sebenarnya bukan budaya positif. Ya, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kata-kata yang bersuara lebih lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, kata-kata seperti ini Bapak Ibu, ini tidak mencerminkan dengan budaya positif. Inilah yang sering kita lakukan, membuat merasa bersalah. Dalam hal ini kita salah besar, karena kita sering sekali. Di saat anak berbuat salah, kita hanya menunjukkan kecewa ibu sama kamu. Kayak mana coba kalau orang tua kau kayak gini, kita bilang kalau merasa sadari. Tanpa kita sadari itu bukan budaya positif. Posisi teman, kita juga sering di posisi ini, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini banyak berupa hubungan yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Maka mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ya udah, kali ini nggak apa-apa, nanti bantu bereskan dia kan. Kata-kata seperti itu tidak bisa kita gunakan lagi Bapak Ibu. Kita sekarang bukan di posisi teman umur itu. Kita nggak bisa lagi bilang kepada anak-anak, misalnya kita minta tolong untuk membersihkan halaman. Ayo bantu ibu ya, ibu ada di piket, seperti itu. Tidak ada lagi Bapak Ibu. Seharusnya bagaimana? Seharusnya kita di posisi manajer. Kita lah yang memanajerin semua ini. Nanti kita bahas lagi ya. Kita lihat. Udah erat hubungannya dengan kesepakatan kelas tadi. Ini memantau. Memantau di sini, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan dengan menggunakan sanksi konsekuensi. Pertanyaannya diajukan sama pemantau, peraturannya mana? Sanksi atau konsekuensinya apa? Contohnya seperti ini.
kita, udah nanti sanksinya awas ya, kamu busuh sendiri. Kita bilang kayak gitu. Seperti itu juga kurang efektif di budaya positif ini. Ya, kita balik ke manajer. Nah, inilah posisi tepat yang buat ibu bapak ibu, posisi manajer, di mana manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid menanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer akan bertanya, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti ilustrasi saya dengan Pak Andi tadi Bapak Ibu, seperti itu. Inilah posisi manajer. Selama ini kita salah, kita ada di posisi di rumah kontrol itu, kita sering posisi di teman, kita posisi sering di membuat rasa bersalah, kita posisi sering kita menjadi teman, penghukum. Posisi yang sebaiknya adalah posisi manajer, seperti Bu yang tadi katakan. Jadi harus seperti apa? Inilah Bu posisi kita sekarang. Kita harus manajer. Kita harus berbuat sesuai porsi kita guru. Kita jangan kita jadikan kita. Selama ini kita membuat seperti ini Bapak Ibu. Dia jadi murid itu kita harus jadi teman mereka seperti yang kita bilang. Kenapa nak? Kita sosok pendekatan lah kita bilang. Sebenarnya itu bukan budaya positif. Budaya positif itulah dia adanya manajer. Ini sebenarnya manajer untuk siapa? Untuk si murid. Dengan mereka berbuat salah, kita bisa bilang kita balik ke keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Misalnya nih mereka membuang sampah. Nah, kesepakatan keyakinan kelas kita udah ada. Kenapa dilakukan seperti itu? Tanpa kita bilang ya udah nanti ibu marahi dia kalau ambil sampah seperti itu. Sebenarnya udah nggak boleh seperti itu lagi Bapak Ibu. Kita harus kunjungi dia sendiri, kita harus panggil dia sendiri, bicara empat mata, nggak boleh kita udah ini mau ambil sampah, nanti ibu marahi, udah nanti tenang aja, ibu marahi dia, seperti itu yang sudah. Jadi berdasarkan kesepakatan kelas belakang boleh. Ya, Bapak Ibu, mungkin waktu kita sedikit lagi, 5 menit lagi untuk mencapai 60 menit. Pada restitusi, pada posisi manajer, guru tidak berperan sebagai pengatur perilaku muridnya, melainkan guru sebagai pembimbing murid agar bisa mengatur dirinya menjadi pribadi dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ya, seperti ini udah menit ke 45, mungkin saya akan kasih satu kesempatan bertanya lagi. Mungkin silakan Bapak Ibu semuanya, siapa yang ingin bertanya? Bu, saya mau bertanya, terima kasih atas kesempatan. Nama saya Janjun Diwati, kepala sekolah dari SD 05. Di sini saya mau bertanya, contoh dari restitusi itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sampai kita pada slide yang Ibu ingin tanyakan, segitiga restitusi seperti apa? Inilah Ibu, segitiga restitusi. Boleh Ibu lihat di sini. Bisa kita lihat di sini Bu. Inilah dia namanya segitiga restitusi, yang mana ada validasi kedudukan, menanyakan keyakinan, dan menstabilitaskan identitas. Contohnya seperti yang saya terapkan dengan Pak Andi tadi, validasi kebutuhan. Saya akan panggil dia, saya bertanya kepada dia apakah dia ada membuat kesalahan hari ini. Jika dia berbohong tidak ada, kita bisa gali lagi. Benar tidak? Benar kamu tidak ada buat kesalahan nak? Kita seperti itu. Jika dia sudah mengaku, kita tanyakan keyakinan kelas kita ada enggak? Jadi kita bisa lihat dan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu ada di apa? Contohnya seperti tadi. Apa yang anak itu tidak lakukan Bu? Seperti itulah Ibu kepala sekolah. Kita tanyakan sama dia apakah ada kesalahan mereka lakukan. Kedua, kita tanyakan sama dia itu termasuk dalam keyakinan kelas kita enggak buat itu. Dan menstabilkan identitas. Apa langkah dia selanjutnya? Jadi intinya dari dia untuk dia. Dia lakukan kesalahan, dia cari solusinya. Kita hanya sebagai manajer. Seperti itu Ibu kepala sekolah menurut saya Bu. Apakah bisa Ibu terima Bu penjelasan saya Bu? Terima kasih Bu, semua saya.
yang memiliki 3 tahapan, ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu silakan diminum, boleh sambil siapa? Pertama dulu ya, kasih sayang isinya itu. Nanti kita masih banyak Pak syarat-syarat berikutnya tentang rasa modul berikutnya kita nanti kita akan undang orang tua murid ya Bapak Ibu, kita undang tokoh masyarakat. Ya, demikianlah garis besar materi yang saya sampaikan. Dalam kegiatan penyimpanan materi modul 14, melalui kegiatan kali ini, saya berharap dengan sejauh bisa mengimplementasikannya. Terima kasih buat Bapak Guru hebat semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, sebelumnya saya di sini itulah yang saya paparkan tadi tentang keyakinan kelas dan pikiran eksekutif. Ingat ini TBM, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Ya. Untuk saat ini memang saya masih belum ada bergerak, saya masih hanya di sini saya positif tergerak. Nanti insya Allah kedepannya saya akan menggerakkan semuanya. Ya Bapak Ibu, di sini saya minta dua orang guru untuk mengkoreksi atau kasih kritik dan saran untuk presentasi saya hari ini. Boleh hari ini saya untuk guru siapa Pak Ibu silakan. Kita koreksi untuk hari ini tentang presentasi saya di sini. Pak Ibu silakan. Pak Kamal boleh. Terus senior. Pak Kamal, Bunda silakan Bunda. Ini aja Bunda. Alhamdulillah setelah kita nama saya Nelmiati Siregar, guru kelas 6. Alhamdulillah pada pertemuan ini Bu Nel diberi kesempatan untuk menilai dari sepanjang jalan pemaparan. Alhamdulillah saya menilai dari awal sampai akhir semuanya alhamdulillah sudah baik dan saya anggap sukses. Ya, lagi Bu, siapa boleh Ibu senior, Ibu apa ini? Ibu Koja ya. Memberikan saran. Saya menggunakan diri saya, nama saya Kamaluddin, guru agama Islam dari kelas 1 sampai kelas 6. Pada hari ini saya mengikuti presentasi yang diberikan oleh guru penggerak. Saya memberikan kritik kepada ibu ini dan tanggapan saya apa yang telah dikatakan oleh ibu penggerak tadi sudah sesuai, namun di sisi lainnya ada kelemahan untuk kita di kami sebagai guru agama. Kami belum bisa menerapkan apa yang disampaikan itu. Mungkin di hari-hari yang akan datang bersama tokoh-tokoh masyarakat yang akan diundang ke sekolah ini mungkin akan mendapatkan gerakan yang lebih baik lagi. Ya Bapak Ibu, inilah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang
dan api Tuhan. Thank you.